perkenalkan nama saya Kak Anggi. Dan saya Sisil. Ketemu lagi dengan kita di BKSN 2020 dengan tema Mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas akibat pandemi COVID-19. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membawakan tema Aku Utusan Yesus. Nah, apa aja yang akan dibahas di sini? Yaitu yang pertama, Allah yang berkuasa, dan yang kedua, kita sebagai orang berdosa di hadapan Allah, dan yang ketiga, remaja siap melaksanakan tugas perutusan dari Tuhan Yesus. Jadi temanya tuh kayak utusan-utusan gitu ya Kak? Iya, begitu. Nah, terus kalau utusan gitu, Yesus tuh sebenarnya ngutus kita buat apa sih? Selain itu, terus kita kalau udah diutus, terus kita dapat apa Kak? Atau kita ntar nantinya bisa gimana Kak akibat utusan Yesus itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan Kak Sisil dan yang mungkin bertanya-tanya nih sebenarnya apa sih utusan itu, kita simak pertemuan kali ini sampai selesai ya. Mengikut, mengikut, mengikut jalanmu, mengiring, mengiring, mengiring langkahmu. Mengikut, mengikut, mengikut jalanmu, mengiring, mengiring, mengiring langkahmu lewat bukit lembah, luasnya samudra, ku ikut Yesus Tuhanku. Kemana kau pimpin, ku mau ikutmu. Kemana kau pimpin, ku mau ikutmu. Lewat bukit lembah, luasnya samudra, ku ikut Yesus Tuhanku. Mengikut, mengikut, mengikut jalanmu, mengiring, mengiring, mengiring langkahmu lewat bukit lembah, luasnya samudra, ku ikut Yesus Tuhanku. Kemana kau pimpin, ku mau ikutmu. Kemana kau pimpin, ku mau ikutmu. Lewat bukit lembah, luasnya samudra, ku ikut Yesus Tuhanku. Ku ikut Yesus Tuhanku. Ku ikut Yesus Tuhanku. Teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pertemuan PKSN yang ketiga ini, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas karunia kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih pula karena Engkau telah mengumpulkan kami di pertemuan online ini. Dan Yesus berkati dan lindungilah kami semua. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil. Dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali,
Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih dan kaum muda sekalian yang saling mengasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Kalau kita merenungkan di dalam kehidupan iman kita dan melihat dari bacaan yang sudah disampaikan dan ilustrasi yang sudah ditampilkan kepada kita, saya ingin mengajak kepada anak-anak dan remaja terkasih untuk sedikit merenungkan apa yang sungguh diharapkan oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai kaum muda dalam kehidupan menggereja. Saya memberikan gambaran, kalau kita diajak orang tua kita pergi jalan-jalan rekreasi, ke mall atau ke tempat wisata, dan itu kita rindukan dan kita nanti-nantikan, pasti kita akan senang dan kita akan bahagia. Kerinduan itulah yang membuat sebetulnya kita merasa senang dan bahagia, sehingga ketika orang tua mengajak kita, "Ayo kita pergi jalan-jalan ke mall, kita pergi jalan-jalan ke pantai, kita pergi jalan-jalan ke gunung," pasti kita akan menganggap iya dan cepat, tanpa kita berpikir panjang, karena kita sudah mengharapkan. Demikian juga di dalam kehidupan iman kita. Harapan menjadi kekuatan bagi kita untuk berani mengatakan iya terhadap panggilan Allah untuk terlibat dalam karya kasih-Nya. Dan ketika kita menjawab iya, pasti dengan sukacita, pasti dengan kegembiraan, pasti dengan pengharapan. Untuk itu, kita semua diajak sebagai orang muda, sebagai anak-anak, selain kita menggantungkan cita-cita kita dalam kehidupan dunia ini, kita juga membangun pengharapan di hadapan Allah. Sehingga ketika Allah ingin melibatkan kita dalam karya cinta kasih-Nya, baik di dalam gereja, di lingkungan, juga di dalam kehidupan keluarga, kita berani menjawab iya. Dan ketika kita menjawab iya, sukacita Allah pasti menjadi bagian dalam hidup kita yang akan selalu kita rasakan dalam setiap reaksi hidup yang kita jalani.
Semoga kita bersama-sama mampu membangun pengharapan di hadapan Allah agar sungguh sukacita kasih Allah itu nyata di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, sekarang merupakan waktunya bagi teman-teman untuk ikut ambil bagian dari tugas perutusannya. Caranya dengan mengajak orang lain untuk datang kepada Yesus, untuk percaya Yesus, dan untuk mengikuti Yesus. Perubahan untuk Indonesiaku. Hal kayak gimana sih yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa ngajakin teman-teman kita yang belum aktif ke gereja, belum aktif pelayanan di gereja buat ikut sama kita. Mungkin bisa ikut Miss Dinar, mengikuti Putri Saint Kristi, atau ikut kita core di gereja, dan masih banyak lagi. Semangatku untuk kreativitasku, jauhi sensasi, jawab dengan karyamu. Don't delay, just see your dream. Jadi pribadi inklusif, inovatif, transformatif. Dari Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Janganlah kau tidur, cepatlah berlari, reach for the brightest star. Mari kita melakukan tugas perutusan kita dengan penuh kebanggaan dan kegembiraan. Kreativitasku, jauhi sensasi, jawab dengan karya. Nah, pertemuan kita udah hampir selesai, Kak. Tapi pertanyaanku masih kayak belum kejawab gitu loh, Kak. Bisa jelasin ulang nggak? Nah, bisa banget. Nah, kita orang yang tidak luput dari dosa, tetapi Yesus juga mengajak kita yang berdosa ini untuk ambil bagian nih dalam tugas perutusannya, yaitu dengan cara mengajak sesama kita untuk datang kepada Yesus, mengenal Yesus, dan menjadi pengikut Yesus. Nah, kita harus siap nih apapun resikonya dan tanggung jawabnya. Gitu. Menarik juga ya, Kak. Terus pertemuan berikutnya kira-kira menarik nggak ya? Pastinya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih? Nah, tetap ikutin kita terus. Dan sekian, terima kasih. Berkah dalam. Dadah. Mari teman-teman, kita persiapkan hati untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami semua untuk mendengarkan sabdamu. Bantulah kami agar sabda yang kami renungkan bersama ini dapat menyadarkan kami bahwa Engkau memanggil dan mengutus kami untuk meneruskan kabar gembira kepada teman-teman kami. Karena itu, utuslah Roh Kudus-Mu agar mendampingi kami sehingga kami mampu menjadi utusan-Mu yang mewartakan kasih dan kebaikan-Mu dalam cara hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.